Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita yang ke-6 ya, yang ke-6 itu deret gradien aritmatika. Sebelumnya kita sudah bahas bagaimana mencari nilai saat ini, present, nilai akan datang, future, kemudian nilai annual ya, nilai annual ya. Dan juga mengkonversi bagaimana nilai P jadi F, F jadi P jadi A jadi F, dan berputar-putar di antara yang tiga itu. Nah, sekarang kita akan melihat satu lagi, yaitu deret gradien aritmatika ya, aritmatika. Sama-sama kita ketahui ya, aritmatika ini bisa dikatakan sebagai sebuah pola yang ada polanya, ada pola deret, jadi memiliki pola. Sementara gradien itu biasanya kalau di garis bilangan itu mengindikasikan kemiringan ya, kemiringan dari sebuah garis bilangan. Oke. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini biasanya kasusnya terjadi pada biaya perawatan ya, karena biasanya biaya perawatan di industri itu nilainya selalu meningkat setiap tahun ya, seiring dengan bertambahnya umur mesin, yang mana biaya perawatannya makin mengikuti periode itu makin besar. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi kalau di sebelum-sebelumnya, kalau nilai A itu dimulai dari 1 ya, dan ini. Nah, kalau gradien ini dimulainya dari 2. Dari 2. Ya. Nah, jarak penambahan antar nilai ya, itu disebut dengan G ya. Jadi nilainya itu bertambah secara konstan. Ya, bertambah secara konstan. Nah, di 1 ini tidak ada ya, ini sebenarnya deret juga cuma 0 ya. Nah, 0. Jadi nilainya itu bertambah secara konstan ya. Saya kasih contoh misalnya. Contoh ya. Misalnya biaya perawatan ya. Biaya perawatan itu tahun pertama itu tidak ada biaya perawatan ini karena mesin masih baru ini. Tahun kedua itu biaya perawatannya adalah 10. Misalnya 10 juta. Tahun kedua itu naik menjadi 20. Maaf, tahun ketiga. Nah, 20. Tahun keempat 30. Tahun kelima 40 dan seterusnya ya. Nah, itu yang disebut dengan gradien. Jadi ada kenaikan apakah itu nanti, biasanya ini karena perawatan berarti kenaikan biaya ya, pengeluaran ya. Nah, jarak penambahan ini, nilai grafik yang ini, itu penambahannya, nilai ini sama dengan penambahan di periode selanjutnya. Nah, ini. Jadi yang 2 ini sama. Penambahannya dengan jaraknya. Ya, penambahannya dengan nilai yang ada di awalnya. Ya. Jadi misalkan ini yang saya kasih tanda panah ini nilai G ya. Penambahan dari periode kedua ke periode ketiga itu ini sama nih. Ini penambahannya. Ya, ini sama dengan ini. Nah, ini sama juga dengan ini nanti. Penambahan ini. Jadi kalau kita lihat, nah ini sama nih penambahannya segini. Ya, begitupun ini. Oke, itu yang disebut dengan
direct gradient ya. Jadi ada kenaikan secara konstan ya, secara konstan. Nah, kita lanjut ke rumus ya. Ini hasil penurunan akhir aja ya. Di nilai yang merah ini ya, ketika kita mencari nilai P ya, kita bagi G dengan I dikali faktor ini yang disebut dengan PWGSF, present worth of gradient series factor ya. Mana nilai P G per I ya, kurung ya, kurung 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I kurung 1 tambah I pangkat N dikurang N ya. N adalah periode, I adalah bunga ya. Nah, kalau di tabel bunga sederhananya seperti ini. Bisa kita lihat ya. Di mencari nilai P itu sama dengan G P per G I N. G ini adalah nilai penambahannya. Ya. Ya, kira seperti itu. Oke, nah kalau F ini sama F kita cari yang di tabel yang F per G. Kalau P kita cari yang P per G. Sementara kalau mencari nilai A dari G itu juga bisa. Ya. Cari aja G, yang A per G. Ya. Cari nilai G dari A juga bisa. Ya. Kebalikannya aja, G per A. Oke. Itu rumus, nah ini contoh ya. Perkiraan biaya perawatan mesin pabrik adalah 5 juta pada tahun pertama dan meningkat 5 juta setiap tahun selama 5 tahun. Jika I 5%, hitunglah nilai sekarang. Semua biaya tahun kelima berarti nilai F. Kemudian nilai seragam. Ya. Ini yang ditanya adalah P, ini adalah F, ini adalah A. Oke. Nah, tahap awal kita buat tabel grafik cash flow-nya ya, cash flow. Ya. Kita bikinkan grafik. Ya. Ya, perawatan mesin 5 juta pada tahun pertama ya, berarti 0 1 2 3 4 5 juta pada tahun pertama ya, berarti sini 5 juta 5 juta. Oke. Dan meningkat 5 juta tiap tahun, berarti tahun keduanya 5,5. 5,5. Tahun ketiganya adalah 6. Tahun keempat 6,5. Tahun kelima 7. Oke. Nah, kita sudah lihat grafik cash flow-nya. Nah, sekarang kalau kita menggunakan nilai G untuk menentukan nilai saat ini atau nilai P, nah kita lihat dulu. Ya. Ini G-nya berapa? Jarak kenaikannya. Jarak kenaikannya adalah 0,5 juta. Perlu diingat tadi bahwasanya ya, mulainya itu yang ada grafiknya itu adalah pada tahun kedua. Sementara ini adalah ada tahun ke-1, 5 juta. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa mencari nilai P dengan pendekatan rumus tadi? Ya. Nah,
Ini simpel saja sebenarnya ya. Kita potong aja tabel ini. Kita potong 5 juta. Oke. Ya, 5 juta. Ya, 5 juta berarti ini sudah jadi 0. Ini jadi setengah juta, ini 1 juta, ini 1,5, ini 1. Jadi kalau kita buatkan grafiknya, ini kita pecah dua ya. Jadi yang pertama grafiknya itu pertama ini ya. Ini yang kita cari nilai P ya. 0 1 2 3 4 5. Kita potong tadi berapa? 5 juta. Berarti ini nilai seragam. Seragam sama. Sama ya. Ya, sama ya. 5 juta. Oke, selanjutnya berarti ini sudah 0, berarti sisa pemotongan itu nambah. Jadi grafik ini ya, cash flow yang satu ditambah cash flow yang kedua. Yang kedua berarti ini 0 1 2 3 4 5. Jadi di sini 0, ini udah 0, ini udah 0 karena ini kita kurang dengan ini 5 juta ya. Jadi mulainya di 2 ya. 2 berapa? Berarti 0,5. Ini 0, maaf 1 ya. Ini 1,5. Nah, ini 2. Oke. Nah, di grafik yang tadi, yang ini, nah soal ini, kita pecah menjadi ini. Tambah ini, ya, grafik yang ini. Kita pecah menjadi grafik 1 dan grafik 2. Nah, kalau sudah seperti ini lebih mudah, ya. Lebih mudah. Berarti, bagaimana caranya? Yang pertama kita cari A untuk yang jawab pertanyaan A ya. Di P sama dengan ya, P sama dengan ya, nilai A berarti A dikali dengan P per A I koma N ditambah yang ini, yang tadi ya, berarti apa? G ya, G kali ya P per G I N ya, sama dengan ya, ini mudah ya, A nya kita ganti ini 5 juta kali P per A I N, I nya 5%, N nya 5 ya. Kita cari P per A yang ini, P per A 5%, 5 ini 5% tabelnya, ini 5 ya, 4,32947 kali 5 ditambah, isikan aja nanti sendiri ya, ditambah G nya berapa? G adalah kenaikan, berarti setengah juta. 0,5 tambah P per G IN. P per G ini I nya ada 5, N nya ini 8,23. Oke, nah dapatlah nilai P. Oke,
Mudah ya. Kemudian yang B, semua biaya perawatan pada tahun kelima. Semua biaya perawatan pada tahun kelima. Bagaimana caranya? Bisa saja kita gunakan pendekatan ini. Jadi ini kita cari F per A-nya. F per A. Ini F per G. Oh, F per G ada tabelnya. Ya. Ada tabelnya nih. Berarti kita cari saja yang P, F per P. Jadi F-nya sama dengan P F per P I N. P-nya mana? P-nya adalah hasil yang ini tadi. Nah, hasil ini. F per P I per N. Nah, ini. F per P I ini 1,27. Ya. Terus kita kalikan nilai ini tadi, nilai P dengan nilai 1,27. Tepat kan? Jawaban yang B. Yang C, nilai seragam selama 5 tahun. Nilai seragam selama 5 tahun. Caranya ada dua. Ya. Ini kan udah seragam nih. Ya, ini satu kan udah seragam. Kita jadikan aja ini seragam. Ya. Jadi seragam yang kedua ini kita buat di sini aja. Yang kedua nilai seragamnya bagaimana? Nilai A-nya sama dengan G A per G I N. A sama dengan G, G-nya 0,5 nih. A per G I N ini. A per G ini. Dah, dapat. Tinggal dijumlahkan 5 tambah hasilnya. Atau cara yang sama dengan yang ini tadi, yang F. Di A-nya kita cari dari nilai P ini. Atau dari nilai F, sama saja. Nah, hanya dari nilai F. Ya, berarti A sama dengan F A per F I N. F-nya ya hasil ini tadi. Ya. Kemudian AFIN-nya ini. Ya. Yang kelima. Oke. Itu contoh pertama. Ya. Tidak terlalu susah ya. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh kedua. Ya. Contoh kedua. Biaya perawatan sebuah kendaraan diperkirakan tentukan nilai P untuk I sama dengan 10. Nah, ini lebih mudah ini. Lebih mudah. Nah. Nah. Sama. Ini kita potong aja ini. Nah, ini udah 0, berarti kenaikannya adalah 30. Ya, berarti G-nya 30. Ya. Berarti tabelnya berarti jadi 2 juga. Berarti ada 2 ya, sama dengan nilai P-nya P A per maaf ya. Berarti kita mencari nilai P ya. Berarti sama dengan A, di sini A ya. Hapus ya. P sama dengan A P per A I
N tambah berarti ini G-nya G, P per G, I, N. A-nya adalah 120, P per A-nya adalah yang ini, 5 tahun berarti ini, kalikan ditambah G, G adalah 30, P per G-nya ini. Oke, ini mudah ya, mudah. Nah, next. Nah, ini yang agak susah juga nih. Tidak susah sih, cuma hanya perlu kita memanipulasi ya, memanipulasi. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Cash flow-nya itu malah besar di awal, kecil di akhir. Ya. Nah, ini kita bisa manipulasi ya. Manipulasi sama seperti tadi. Kita lihat ini. Intinya kita ingin yang periode 1 ini 0. Ya, 0. Maka cara ini supaya 0 berarti ini dikurang dengan 24.000. Ya. Nanti ada dua tabel, ada dua cash flow. Cash flow 1 0 1 2 3 4 5. Ini 24.000 semua. Dikurang, nah, kalau tadi ditambah ini dikurang cash flow 1 lagi 0 1 2 3 4 5. Oke, 24.000 dikurang ini 24.000 juga ya, 24.000 nol. 24.000 dikurang 18.000 6.000, berarti ini 6.000 6. 24.000 yang ini, yang keempat, maaf yang ketiga ya, dikurang 12.000 berarti 12. Yang keempat 24.000 kurang 6.000 sama dengan berapa? 18. Oh ya, yang kelima tidak ada, berarti yang kelima kelebihan. Ya, ini kita hapus saja ya, kelima ini. Ya. Berarti ini adalah kita cari nilai P. P-nya sama dengan H ya, P per A I N dikurang yang ini, berarti yang ini yang kedua ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, yang kedua ini ya, P sama dengan G P per G I N ya, I N ya, A P per A I N. Ini A nya 24.000, P per A I N, P per A I N 4 periode ya, 10 berarti P per A ini 3,1 ini. Ini yang kedua G, G-nya sama dengan selisihnya 6 ya. 6 P per G I N, P per G ini N-nya 4. Nah, selesai ya.
Jadi intinya bagaimana memanipulasi cash flow ya, cash flow. Ya, memanipulasi. Ini contoh keempat ya, yang terakhir ini ya, yang terakhir. Nah, ini bagaimana ini ya? Ini kenaikannya 50 ya. Kenaikannya 50. Di 50, 100, 150, kenaikannya 50. Cuma ini mulainya ke 4 gitu. Mulainya ke 4. Nah, sementara yang kita pelajari tadi mulainya di periode ke-2. Bagaimana caranya? Nah, ini kita jadikan dulu ya, kita manipulasi dulu ya, manipulasi dulu. Ya. Ya. Karena untuk G mulainya periode kedua, ini kita anggap periode 2. Ini periode ke-3, ini ke-4. Jadi ini 1, ini 0. Berarti kita cari dulu P di sini. Ya, P ya. Taruhlah ini P1. Nah, ya, P1 ya, P1 sama dengan ya, G dikali P per G ya, P per G I N ya, Oke. G-nya adalah 50. P per G-nya adalah berarti ini 0, 1 berarti G, P per G, I-nya 10%. N-nya berapa? N-nya berarti adalah nih 4. 4. Kita cari P per G yang N-nya 4. Nih. 4,378. 4,378. 116. Maka dapatlah P 50 dikali 4,78. Berapa nih? Taruhlah ini nilainya adalah X ya. X. Nah, berarti P1 ini sudah dapat. Sekarang yang ditanyakan P. Kita balikkan tabel 1. Yang ditanya adalah di sini sebenarnya. Nah, maka ini jadi, kalau kita lihat yang ini, maka ini dia jadi F. Ini jadi dari periode kedua. Ini yang kita P kan lagi di sini. Ya. Ya, jadi P yang sebenarnya itu ya, sama dengan F P per F I N. F-nya berapa? F-nya nilai X. X tadi ya. Nih. P per F I N-nya adalah P per F. Mana P per F? Ini. I N. N-nya 2. P per F ini I 10, N-nya 2 ini. 0,82646. Jadi hasil dari yang X tadi dikali dengan 0,82646. Oke. Ya. Nah, jadi sudah dapat kita nilai dari P yang kita inginkan. Oke. Nah, ini untuk materi yang pertemuan ke-6 ya, pertemuan ke-6. Jadi semua
lambang-lambang yang ada di tabel bunga itu Anda sudah tahu. P per F itu untuk apa, F per P itu apa, P per A untuk apa, A per P, F per A per F, P per G, A per G. P per F mencari nilai P dari F. Diketahui masa depan, nilai feature, cari nilai P saat ini. F per P kebalikannya, P per A mencari nilai saat ini dari A, nilai seragam, annual. Kalau A per P berarti mencari nilai A dari P. Ya, F per A mencari F dari A per F mencari nilai A dari F, P per G mencari nilai P. Ya, nilai P dari saat ini dari gradien aritmatik, ya, G gradien, ya. A mencari nilai yang ini, yang terakhir mencari nilai A dari gradien. Oke, barangkali itu saja untuk pertemuan ke-6 ini. Silakan di-download supaya bisa ditonton berulang kali. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.